wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, sehat-sehat selalu ya. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Harapannya apa yang kita pelajari hari ini menjadikan ilmu kita ilmu yang barokah dan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar iman kepada Allah. Di dalam rukun iman itu ada 6. Anak-anak sudah tahu ya, rukun iman ada berapa? 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Yang ketiga adalah iman pada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi atau rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Keenam rukun iman ini kita sebagai umat Islam wajib mempercayai. Apa sih yang dimaksud dengan iman? Iman artinya adalah percaya, meyakini di dalam hati. Jadi kalau iman kepada Allah, percaya bahwa Allah itu ada. Allah itu yang menciptakan semuanya ini. Bagaimana cara kita iman pada Allah? Dengan cara kita melihat ciptaannya Allah. Ciptaan Allah apa aja? Kita lihat di sini, di sekitar kita saja. Ada batu, ada pohon, ada gunung. Kita lihat benda langit, ada matahari, ada bulan, ada meteor. Di bumi ada air, ada yang lain-lain, hewan, manusia dan seterusnya. Semuanya itu adalah ciptaan Allah. Maka Allah di sini disebut dengan Al-Khaliq karena Allah Maha Pencipta. Sedangkan yang diciptakan itu disebut dengan makhluk. Paham ya anak-anak ya? Jadi yang menciptakan itu adalah Al-Khaliq. Allah, yang diciptakan adalah makhluk. Kalau kita melihat ciptaan Allah, tentunya apa yang diciptakan dengan yang menciptakan pasti berbeda. Logikanya, anak-anak melihat kursi ataupun meja. Siapa yang menciptakan itu atau siapa yang membuat adalah tukang kayu. Kalau kita lihat wajah tukang kayu dengan kursi, apakah sama? Tentu beda. Karena yang menciptakan dengan yang diciptakan tentunya sangat beda. Allah juga demikian. Yang diciptakan makhluk seperti ini tentunya Allah tidak akan sama dengan apa yang Ia ciptakan.
Yang kedua, bagaimana cara kita iman kepada Allah? Kita mengimaninya dengan Al-Quran. Allah menciptakan suatu kitab sebagai pedoman bagi umat manusia. Barang siapa yang mau membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, insya Allah pasti Allah akan memasukkan dia ke surga. Tapi barang siapa yang tidak mempercayai dan mengamalkan Al-Quran sehingga hidupnya menjadi berantakan, pastinya Allah akan masukkan dia ke neraka. Jadi Al-Quran ini sebagai pedoman manusia, karena di dalam Al-Quran itu ada cerita-cerita masa lalu yang sebagai bisa untuk kita sebagai cermin di masa yang akan datang. Di samping itu ada hukum-hukum halal, haram, mubah, dan seterusnya. Tidak hanya itu aja, di dalam Al-Quran juga ada ilmu tentang kejadian manusia serta alam semesta, bahkan ilmu-ilmu yang belum saat ini dipecahkan oleh manusia. Al-Quran diturunkan berabad-abad tahun yang lalu, namun di zaman sekarang Al-Quran tetap bisa menjadi pedoman. Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mukjizat yang paling sempurna. Yang selanjutnya adalah kita iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Apa arti Asmaul Husna? Asmaul Husna artinya adalah nama-nama baik Allah. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Nah, yang kita pelajari hari ini ada 3. Yang pertama adalah Al-Basir. Apa arti Al-Basir? Allah Maha melihat. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pastinya Allah akan melihatnya. Kalau kita yakin Allah melihat, tentunya kita tidak akan berbuat buruk, pasti berbuat baik, karena Allah selalu melihat kita. Di sisi kanan dan kiri kita itu ada 2 malaikat yang selalu mencatat amal perbuatan kita. Siapa malaikat itu? Malaikat Raqib dan Atid. Itu akan mencatat amal kita. Yang kedua adalah Allah mempunyai sifat Al-Adil. Artinya Allah itu Maha Adil. Allah menciptakan manusia itu lengkap, ada telinga, mata, hidung, kaki, tangan, dan seterusnya. Itu semua diciptakan Allah agar apa? Manusia bisa memanfaatkan yang diciptakan Allah ini sebaik-baiknya. Namun jika manusia tidak bisa memanfaatkannya, Allah akan mengganjarnya. Artinya apa? Jika manusia itu berbuat baik, pasti Allah akan memasukkan ke dalam surganya. Tapi kalau manusia berbuat buruk, akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun amal itu sedikit, sebiji zarah pun, itu kalau baik dimasukkan Allah ke surga. Tetapi kalau itu buruk, maka akan dimasukkan ke neraka. Inilah wujud adil Allah. Karena nanti di yaumul mizan, waktu pertimbangan itu Allah akan menimbang amal perbuatan manusia. Semoga amal perbuatan kita baik semuanya. Nah, inilah wujud keadilan Allah. Yang ketiga adalah Al-Aziz. Allah Maha Agung. Segala sesuatu yang diciptakan ini adalah Allah yang menciptakan.
maka sering-seringlah kita bertasbih bahwa Allah ini menciptakan segala sesuatu itu tanpa ada yang membantu. Subhanallah. Manusia tidak bisa membantu, ataupun makhluk yang lain tidak bisa membantu, karena Allah sendiri saja sudah cukup bisa. Inilah keagungan Allah. Maka sering-seringlah kita mengucapkan subhanallah, Allahu Akbar. Dengan keagungan Allah, Allah menciptakan segala sesuatu dengan sendiri. Dan baik semuanya, tidak ada yang buruk yang diciptakan. Itu anak-anak ya. Jadi kalau kita iman pada Allah, meyakini adanya Allah, kita lihat semua alam semesta ini pasti yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini tugas kalian hari ini adalah anak-anak merangkum tentang iman kepada Allah melalui ciptaannya, melalui Al-Quran, melalui Asmaul Husna, Al-Bashir, Al-Azim, Al-Adil. Kemudian setelah itu ceritakan pengalamanmu tentang iman kepada Allah dalam bentuk paragraf. Satu paragraf terdiri dari 6 sampai 7 baris. Jumlah ceritanya minimal harus 2 paragraf. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Baik. Kalau sudah bisa dipahami, alhamdulillah. Demikian apa yang Pak Rohman sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.